Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dengan bersama-sama membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini panjenengan sedaya dalasan kula tasih pun panggihaken wonten ing papan punika kanthi sae, kanthi slamet tanpa aral setunggal punapa. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih kepada Bapak Sujono SPD selaku Dewan Komisaris, Ibu Heni Setiastami selaku Direksi, Bapak Ibu pemegang saham PT LKM Sedasa, guru kami, senior kami, pendamping Kube, Bu Sri dan Bu Murtiati yang sudah rawuh juga. Sama rawuh ya? Oh, Bu Sri dereng. Tidak ada hal yang lebih indah daripada bersyukur Bapak Ibu. Di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan. Ini harga yang paling mahal dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu sengaja diundang oleh direksi untuk menyaksikan sekaligus mengikuti laporan pertanggungjawaban Dewan Direksi dan Dewan Komisaris selama 1 tahun mengelola saham panjenengan yang ada di LKM Sedasa. Perlu saya sampaikan sedikit, sesungguhnya kami sudah merencanakan minggu pertama bulan Januari. Tetapi terus ada kebijakan dari pemerintah pusat, juga Pak Gubernur, tentang PSBB, sehingga kami tunda dan baru bisa dilaksanakan hari ini. Hari ini pun dengan protokol yang ketat, artinya kalau kemarin Bapak Ibu menerima WA untuk datang tepat waktu karena jam 11 harus sudah berakhir, kami mohon maaf ya, harus beginilah kondisinya. Kemudian atas nama Dewan Direktur saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan gambaran umum pertanggungjawaban kami selama 1 tahun ini mengelola LKM Sedasa. Bapak Ibu, bencana wabah COVID-19 ternyata telah berakibat pada perubahan manajemen pengelolaan usaha mikro. Usaha mikro berarti usahanya Bapak Ibu, khususnya para nasabah LKM Sedasa. Hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa kok kebijakan pemerintah itu? Salah satunya adanya bantuan. Banyak yang menerima bantuan kan Bapak Ibu? Oke. Yang melalui desa banyak, yang melalui kabupaten banyak, provinsi banyak, yang melalui LKM juga ada, yang langsung transfer ke rekening. Namun krisis ekonomi
dari dampak COVID itu alhamdulillah tidak berdampak yang signifikan terhadap LKM. Artinya pendampingan kami berhasil meskipun belum semua. Buktinya apa? Bapak Ibu tetap tertib dalam ngansur dan tetap rajin menabung. Itu data di kami. Dan saya berani mengatakan alhamdulillah tidak ada yang macet. Cik macet gelalah ora diundang. Gitu. Apa buktinya tidak ada yang macet, Bapak Ibu? Dalam ilmu perbankan ada yang namanya non-performing loan. Nek basa Jawane angka kemacetane piro? Nah, di PT LKM Sedasa, PT-nya Bapak Ibu sekalian itu kemacetannya di bawah 1%. Uang yang ada di PT LKM Sedasa sekarang 2 miliar. Kemacetannya di bawah 1%. Berarti berapa Bapak Ibu? Berapa? Di bawah 200 juta ya? Padahal duitnya 2 miliar. COVID marahi listrik barang mati. Gitu. Kemudian selama 1 tahun ini Bapak Ibu, LKM Sedasa sudah mencairkan atau memberikan pembiayaan nilainya 2,8 M. Baik itu kepada kelompok ataupun kepada personal. Kalau kelompok dengan sistem tanggung renteng juga ada yang bunga sangat murah yang 3.000 per 1 juta untuk beberapa kelompok. Tapi dampak dari COVID yang cukup mempengaruhi pendapatan LKM adalah karena COVID, uang sing biasane utang dadi ora utang. Nasabah yang biasanya tertib itu justru utangnya dilunasi, ora utang meneh. Kenapa? Karena takut usahanya tidak bagus. Karena COVID. Sehingga saya perlu matur, di tahun ini LKM itu duwite ora entek. Tahun kemarin uangnya setiap bulan habis. Bahkan kurang. Nah, tahun ini uangnya justru tidak habis karena uang sing biasane utang, sing biasane tertib lengangsur malah ora utang mergo COVID. Karena uang tidak habis, maka target pendapatan yang semula direncanakan hampir 70 juta hanya bisa dicapai 61 juta. Bisa Bapak Ibu persani di laporan itu. Nah, kemudian beberapa nasabah karena memang masuk kategori prasejahtera, karena memang lahirnya dari kelompok-kelompok kube, masuk daftar penerima bantuan. Karena dia menerima bantuan, biaya hidupnya dari bantuan, uangnya digunakan untuk mengelola usaha seadanya. Sehingga juga tidak mengambil pinjaman di LKM. Itu beberapa alasan kenapa uang di LKM tidak habis selama COVID ini. Kemudian LKM itu punya beban atau tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Undang-Undang LKM nomornya 1 tahunnya 2013. LKM itu wajib sahamnya dimiliki oleh
dimiliki oleh pemerintah kabupaten ataupun BUMDes. Nah, saat ini kami direksi dan komisaris beserta pengelola sedang berusaha bagaimana dapat memperoleh sahamnya pemerintah yang nilainya 60-an%. Jadi kepada Bapak Ibu pemegang saham kami mohon bantuan, khususnya doa restu panjenengan agar usaha kami untuk mendapatkan saham pemerintah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pada Bapak Komisaris, Bu Direktur, Bapak Ibu pemegang saham, mari kita tetap komit pada slogan kita yang dari lahirnya LKM. Karena LKM sekarang usianya sudah 10 tahun, tetap kita komit untuk tertib mengangsur, rajin menabung. Hanya dengan cara itu LKM akan aman. Hanya dengan cara itu LKM akan semakin berkembang dan maju. Kami di sisi pengelola, kami juga punya slogan akan selalu melayani dengan tulus dan mendampingi kelompok-kelompok binaan LKM dengan hati. Dua slogan itu kita padukan dengan harapan nanti ketemu di titik kejayaan LKM Sedasa. Kemarin 2 minggu yang lalu saya